Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, beranggotakan 3 orang, dan saya sendiri, Feby Sherin Zamzami, sebagai ketua sekaligus pembicara pertama. Selanjutnya Heni sebagai anggota 1 sebagai pembicara kedua, dan terakhir Lisna sebagai anggota 2 sekaligus pembicara ketiga. Di sini kami akan membahas materi mengenai antibiotik, di mana untuk memenuhi tugas farmakologi dasar. Oke, langsung saja. Judul materi yang akan kami paparkan adalah mengenal antibiotik dan golongannya serta cara kerjanya. Oke, sebenarnya apa sih itu antibiotik? Antibiotik menurut bahasa itu berasal dari bahasa Yunani, yang dimana anti adalah lawan dan bios adalah hidup. Yang bermaksud antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus, seperti flu. Penggolongan atas dasar mekanisme kerjanya. Yang pertama, zat bakterisida. Zat bakterisida pada dosis biasa berkhasiat mematikan kuman. Dipisahkan menjadi 2, zat yang bekerja terhadap fase tumbuh, contohnya penisilin dan cefalosporin, polopeptida, polimiksin, basitrasin, rifampicin, asam nalidiksat, dan quinolon. Terus zat yang bekerja terhadap fase istirahat, contohnya aminoglikosida, nitrofurantoin, isoniazid, dan cotrimoxazole. Dan yang kedua, zat bakteriostatik. Zat bakteriostatik ini pada dosis biasa akan berkhasiat. Zat bakteriostatik menghentikan pertumbuhan dan perbanyakan kuman. Contohnya sulfonamida, kloramfenikol, tetrasiklin, makrolida, dan linkomisin. Selanjutnya, berdasarkan spektrum kerjanya, antibiotik terbagi atas 2 kelompok besar, yaitu antibiotik dengan aktivitas spektrum luas atau broad spectrum dan aktivitas spektrum sempit atau narrow spectrum. Yang pertama, antibiotik spektrum luas atau broad spectrum. Spektrum luas bekerja terhadap lebih banyak bakteri, baik gram negatif maupun gram positif serta jamur. Contohnya tetrasiklin dan kloramfenikol. Yang kedua, antibiotik spektrum sempit atau narrow spectrum. Antibiotik spektrum sempit bekerja terhadap beberapa jenis bakteri saja. Contohnya, penisilin hanya bekerja terhadap bakteri gram positif dan gentamisin hanya bekerja terhadap bakteri gram negatif. Oke, dan terakhir, berdasarkan mekanisme kerja antibiotik diklasifikasikan. Yang pertama, dinding sel. Di dinding sel sintesisnya terganggu sehingga dinding menjadi kurang sempurna dan tidak tahan terhadap tekanan osmotis dari plasma dengan akibat pecah. Contohnya kelompok penisilin dan cefalosporin. Yang kedua, membran sel. Di membran sel, molekul lipoprotein dari membran plasma di dalam dinding sel dikacaukan sintesisnya sehingga menjadi lebih permeabel. Hasilnya, zat-zat penting dari isi sel dapat merembes keluar. Contohnya polipeptida dan polien, nystatin, amfoterisin, dan imidazol atau miconazol dan ketoconazol. Yang ketiga, protein sel. Di protein sel ini sintesisnya terganggu. Contohnya kloramfenikol, tetrasiklin, aminoglikosida, dan makrolida. Yang keempat, asam-asam inti atau DNA, RNA. Di RNA, contohnya rifampicin, dan di DNA, asam nalidiksat dan quinolon dan asiklovir. Dan yang kelima, antagonis saingan. Di antagonis saingan ini, obat menyaingi zat-zat penting untuk metabolisme kuman hingga pertukaran zatnya terhenti. Contohnya sulfonamida, trimetoprim, dan isoniazid. Baik, langsung saja saya lanjutkan materinya. Jenis-jenis antibiotik itu ada 9. Yang pertama itu ada penisilin, yang kedua cefalosporin, yang ketiga aminoglikosida, yang keempat tetrasiklin, yang kelima makrolid, yang keenam kloramfenikol,
yang ketujuh rifampicin dan asam fusidat, yang kedelapan quinolone, dan yang terakhir itu ada antibiotik lainnya. Nah, kita masuk pada golongan yang pertama itu ada penicillin. Mekanisme kerjanya itu menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Nah, indikasinya yang pertama itu infeksi saluran kemih, yang kedua infeksi saluran pernapasan, yang ketiga infeksi kulit, yang keempat infeksi jaringan lunak. Generiknya itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada ampicillinum, yang kedua amoxicillinum, yang ketiga penicillin G, yang keempat penicillin V. Terus patennya juga ada 4 bagian. Yang pertama itu ada penicillin, yang kedua amoxan, yang ketiga Panadur LA, yang keempat phenosin. Efek sampingnya itu reaksi alergi, hipersensitif, mual, dan diare. Nah, kita bisa lihat pada gambar di bawah ini pada gambar ampicillin. Terus golongan yang kedua itu ada cephalosporin yang mekanisme kerjanya menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Indikasinya yang pertama itu infeksi saluran kemih, yang kedua infeksi saluran pernapasan, yang ketiga infeksi kulit, yang keempat infeksi jaringan lunak, yang kelima infeksi pada sendi. Nah, generiknya ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada cefadroxil, yang kedua cefotaxim, yang ketiga cefradin, yang keempat cefaclor. Terus patennya juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada cefat, yang kedua clavoran, yang ketiga velocef, yang keempat itu ada Seclor. Terus ada efek sampingnya juga, reaksi alergi, hipersensitif, mual, dan diare. Nah, kita bisa lihat juga pada gambar di bawah itu ada gambar cefotaxim. Terus ada golongan ketiga itu aminoglikosida. Mekanisme kerjanya menghambat sintesa protein sel bakteri. Indikasinya yang pertama itu infeksi saluran pernapasan, yang kedua infeksi kulit. Nah, generiknya ini ada 5 bagian. Yang pertama itu streptomycin, yang kedua neomycin, yang ketiga kanamycin, yang keempat gentamycin, yang kelima framicetin. Nah, terus yang patennya juga itu ada 5 bagian. Yang pertama itu streptomycin, Meiji, yang kedua neobiotik, yang ketiga kenoxin, yang keempat otogenta, yang kelima sofratule. Terus efek sampingnya itu terjadinya kerusakan pada telinga sehingga mengganggu keseimbangan dan pendengaran. Nah, kita bisa lihat juga pada gambar di bawah itu ada gambar injeksi gentamicin. Nah, terus kita lanjut pada golongan yang keempat, chloramphenicol. Itu mekanisme kerjanya menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Nah, indikasinya itu ada 2. Yang pertama, tipes. Yang kedua, konjungtivitas mata. Nah, efek sampingnya itu yang pertama anemia, yang kedua mual, muntah, dan diare, yang ketiga alergi, yang keempat sindrom Gray pada bayi. Nah, patennya itu ada 2. Yang pertama itu biotikol, yang kedua kolmi. Terus kita bisa lihat pada gambar di bawah ini gambar biotikol. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi. Golongan tetrasiklin, mekanisme kerja menghambat sintetis protein sel bakteri. Indikasi yang pertama infeksi saluran pernapasan, yang kedua infeksi saluran pencernaan, dan yang ketiga kulit atau luka. Efek samping gigi kecoklatan, muka kemerahan, diare atau sakit kepala. Paten supertetra, tiramicin, introdiksin, minokin. Generik tetrasiklin, oksitetrasiklin, doksiklin, minosiklin. Berikut tablet tetrasiklin
terdapat pada gambar di samping. Berikut golongan makrolida, mekanisme kerja, menghambat sintetis protein sel bakteri. Indikasi infeksi saluran pernafasan, efek samping yaitu mual dan muntah. Paten Ericen B sprimisin, generik eritomycin spiramycin. Berikut rifamycin. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat enzim bakteri RNA atau polimerase. Indikasi TBC, lepra, meningitis. Efek samping mual, muntah, diare, pusing, gangguan penglihatan. Peringatan dapat menyebabkan warna merah pada urin, keringat, tinja liur, dahak, dan air mata. Generik rifamycin, paten risamtib. Pada gambar di samping terdapat tablet rifampicin 450 mg dan 600 mg. Berikut asam fusidat. Mekanisme menghambat sintetis protein sel bakteri. Indikasi infeksi saluran pernapasan, radang, sumsum tulang belakang. Efek samping terdapat mual, muntah, diare, pusing, gangguan penglihatan. Peringatan dapat menyebabkan warna merah pada urin, keringat, tinja liur, dahak, dan air mata. Generik asam fusidat, paten rukidin. Berikut golongan quinolon. Mekanisme kerja menghambat pembentukan DNA bakteri. Jenis-jenis quinolon meliputi ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, norvaloxacin. Indikasi terutama pada ciprofloxacin, infeksi saluran kemih, saluran cema atau tipus, dan gonorrhea. Berikut lincomycin dan clindamycin. Pertama, lincomycin. Mekanisme kerjanya itu menghambat pembentukan protein organisme. Indikasi infeksi pada tulang dan sendi. Efek samping diare, sakit perut, mual, muntah, gangguan fungsi hati dan nyeri. Yang kedua yaitu clindamycin. Mekanisme kerja menghambat pembentukan protein organisme. Indikasi infeksi pada tulang dan sendi. Efek samping diare, sakit perut, mual, muntah, gangguan fungsi hati, nyeri. Sekian dan terima kasih. Oke, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, di mana dari pemaparan materi tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa dalam penggunaan antibiotik itu harus dengan anjuran dokter, di mana dokter akan menyesuaikan dosis dengan kondisi pasien, memberitahukan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan saat menggunakan obat, serta memberitahukan efek samping apa saja yang dapat terjadi atas penggunaan antibiotik. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pembawaan materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.